Lalu kita ngobrol lagi kita bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky dari Jogja ada kabar lagi yang menarik ya. Ini rektor Universitas Islam Indonesia. Kita panggilnya dia nggak mau dipanggil Prof ini. Pak. Kita panggilnya saya apa ya? Kang atau Mas Fathul Wahid. Nah, gitu. Yang lewat unggahan Instagramnya dan kemudian juga ternyata dia juga memberikan edaran di internal UII untuk tidak lagi menggunakan gelar profesor itu ya. Dia sendiri tidak mau dipanggil sebagai Profesor Fathul karena dia ini memang juga lengkap gelarnya PhD. Oh tapi sebelum PhD dia udah S1 duluan sih. Dan kemudian dalam surat edarannya disebutkan bahwa ini berlaku untuk semua korespondensi di internal, kemudian bahkan produk hukum kecuali untuk ijazah dan transkrip nilai gitu dan hal-hal lain yang berkaitan dengan soal itu, Bung Rocky. Alasannya ini supaya lebih terasa lebih kolegial lah gitu. Ya itu cara yang tepat karena kolegialisme itu kolegiality itu Hmm. yang memungkinkan ada kesetaraan dalam berargumen. Jadi kalau seorang dilulukan sebagai profesor, seolah-olah jumlah dan kualitas argumen si profesor itu melampaui jumlah dan kualitas anak S1 misalnya kan. Hmm. Kan bukan itu yang dimaksud tuh. Tetapi ini pelajaran bagus dari UII yang ya mungkin itu ada satir juga di situ. Ya, Ngapain ya. sih gue juga profesor, gue nggak mau dipanggil profesor kok. Hmm. Jadi perlengkapan akademis itu kan adanya di depan kelas, bukan di kafe, bukan di kantin kampus tuh. Seseorang dinilai keprofesorannya dia itu ada atau tidak jabatan melalui kuliah yang dia berikan, kemampuan didaktik dia, kapasitas dia untuk menghasilkan pertengkaran akademis di ruang kelas kan itu dasarnya tuh. Tapi kemampuan itu kan nggak harus oleh seorang profesor tuh. Kadang-kala seorang profesor dia jadi kaku untuk mengucapkan dalil-dalil yang memungkinkan diskusi tajam itu karena dia tahu bahwa apa yang dia ucapkan itu nggak akan dibantah oleh mahasiswa. Karena itu harusnya setiap dosen itu dia mau profesor atau dia dosen biasa mulailah masuk kelas dengan mengatakan saya mengucapkan dalil untuk kalian bantah bukan untuk kalian tulis atau ingat-ingat tuh. Karena itu menggelenglah selama saya kasih kuliah kan. Kan sifat keprofesoran di situ yaitu meminta mahasiswanya untuk bersikap devil's advocating itu, memberi bantahan terus-menerus kan. Jadi saya kira itu dan yang rektor UI ini bagus betul wataknya itu menganggap bahwa hilangkan aja panggilan itu karena panggilan itu jadi beban feodal buat dia justru dan Hmm. mestinya itu diikuti juga tuh tetapi tetap secara resmi tentu dalam administrasi keprofesoran itu insentif buat dia tuh. Tetapi kultur di dalam kampus itu nggak boleh ada kultur yang sering saya sebut the very culture of profesor dom sit itu kekuasaan para profesor Ya, soalnya profesor jadi kingdom di situ ada ya. kingdom of the professor kan nggak bisa itu demikian juga yang saya pantau bahwa ada yang menyebutkan asosiasi profesor Indonesia ngapain Hmm. ada asosiasi profesor kan asosiasi profesor itu adalah kumpulan ide yang terikat secara metodologi ketika membahas sesuatu secara akademis. Nggak mungkin ada bapak yang menganggap di profesor, berarti anaknya kita sebut, oh ini anak dari profesor. Nggak ada. Profesor itu terbatas ketika dia beri kuliah 2 jam, itu dia profesor di situ kan. Jadi nggak mungkin juga ada asosiasi profesor, itu juga bubarin aja tuh. Walaupun saya tahu niat baiknya tuh, tetapi sebagai melembagakan asosiasi profesor itu buruk. Walaupun kemarin asosiasi profesor itu mengkritik peristiwa penyelundupan gelar di Ya. kampus-kampus kan. Tapi Hmm. sekaligus saya mau kritik itu juga nggak boleh ada asosiasi profesor. Secara etis itu dia menjadi lembaga yang seolah jadi oversight untuk profesor yang lain kan. Ya, Nah ya. saya ikuti aja itu logika dari Pak siapa Fatul Fatul apa Wahid. siapa di Fatul Wahid. Fatul Wahid itu di Ya. UII supaya kita mulai mendesakralisasi itu menganggap bahwa ya udah jenderal juga disebut jenderal ketika lagi mimpin pasukan tuh begitu dia ada di jalan biasa itu dia mesti berhenti kalau lampu merah tuh nggak mungkin jenderal itu maksud saya jenderal karena itu saya terobos lampu merah iya kalau di dalam perang kan Hmm. itu intinya kan banyak juga jenderal itu yang itu tetap di jenderal-jenderalkan kendati ada dalam wilayah percakapan publik, wilayah sipil. Jenderal itu adanya ketika lagi memimpin perang atau di depan anak buahnya dia jenderal. Jadi itu yang kita maksud, kita desakralisasi semua jabatan supaya timbul keakraban berwarga negara kan itu Ya, dasarnya kan. Jadi ya. kehendak kita sebagai warga negara
adalah ciptakan suasana supaya nggak ada jarak jarak feodal antara guru besar dan muridnya. Tidak ada jarak antara seorang jenderal dan seorang petugas kebersihan yang menegur misalnya mobil sang jenderal yang sedang buang sampah di situ. Kalau lihat nomor mobilnya lalu nggak mau lagi ditegur karena oh itu jenderal tuh ada bintang di dalam mobilnya tuh. Itu yang kita maksud supaya negeri ini diasuh dengan peradaban yang civilized gitu kan. Ya, ya. Nah, kalau tadi Anda seperti media juga menyebutnya desakralisasi, dan saya kira itu maksudnya seperti itu ya. Kalau kemarin itu mungkin secara tidak langsung tersirat juga ya asosiasi profesor itu sakralisasi karena mereka menganggap ini jabatan sakral. Kenapa marwahnya diturunkan? Kan dia menyatakan gitu supaya marwahnya dikembalikan. Tapi saya melihat apa yang dilakukan oleh bukan profesor, Mas Fatul Wahid ini, ini malah sebagai dekonstruksi, Bung Rocky, karena dia lihat gejala-gejala, kok orang menjadi gila nih bangsa ini, udah gila jabatan profesor, yang tidak profesor pun menggunakan profesor gitu. Nah itu istilah bagus. Ada kegilaan, ada Hmm. sensasi di situ tuh nyari jabatan itu kan. Padahal itu kita nilai seseorang itu di 10 menit pertama dia kasih kuliah kita bisa nilai ini Hmm. profesor atau kompresor kan gampang Ya, aja ya, ya, ya. kita kita bedain itu kan. Jadi betul bahwa semua hal yang bersifat feodalistik seolah-olah tumbuh di era ini nih. Semua ingin cari sensasi, dapat kenikmatan dengan kedudukan, termasuk kedudukan yang sebenarnya tidak dia capai gitu kan. Jadi ascribe dan achieve itu beda. Ya. Ada yang di achieve memang karena kebutuhan untuk pendidikan, maka ada profesor yang hasil achievement dia tuh. Tapi ada yang ascribe diberikan karena orang menganggap bahwa dia bukan profesor, tapi cara berpikir profesor disebut aja tuh. Tetapi ada yang ingin supaya dia dijadikan profesor beneran, padahal Hmm. ini abal-abal. Nah, Hmm. kemampuan-kemampuan ini kan menunjukkan feodalisme masih berlangsung di kita. Artinya demokrasi gagal tuh. Dalam situasi demokrasi, orang nggak memuja gelar, orang memuja jalan pikiran, kemampuan tuh berargumentasi, ketepatan kita untuk merumuskan problem, dan kritik kita terhadap mereka yang menguasai kebenaran. Kan demokrasi begitu tuh. Nah, profesor ini cenderung menguasai kebenaran, nggak mau dikritik. Itu juga ngaco sebagai ide demokrasi itu. Jadi Profesor Domsit ini itu bertentangan dengan ide people democracy itu. Nah, kita mau kembalikan tadi pada kasus Pak Betul? Rektor UI yang mampu untuk berefleksi dan menyatakan bahwa udah kita batalkan aja deh semua itu tuh. Apa pentingnya sebetulnya tuh? Ya, Nah, ya, dia ya. mungkin mau bilang bahwa udahlah itu soal-soal semacam itu urusan kualitas seseorang yang tidak mungkin dinilai melalui talk show, hanya bisa dinilai melalui kualitas pendidikan dia atau bimbingan akademis dia pada mahasiswa yang calon calon doktor atau bahkan skripsi S1 itu kan. Nah, kelihatannya sekarang coba itu kebiasaan itu profesor itu kadang-kadang nggak mau ngajar di S1 tuh karena dianggap dia harus ngajar di S3. Padahal guru besar itu mestinya ngajar di tingkat pertama, semester pertama tuh Hmm. supaya dia bisa terangkan bahwa dia mencapai gelar guru besar, dia tahu perkembangan dari S1 sampai S3, maka dia terangkan itu di posisi S1. Banyak guru besar yang merasa saya guru besar, saya bimbing disertasi aja. Tapi dia nggak ngerti bahwa fungsi dia itu mengajar di tempat yang paling dasar, bukan di tempat yang udah tinggi itu. Jadi sekali lagi kita lihat bagaimana gejala kita itu mengkonsumsi jabatan, mengkonsumsi kemuliaan yang palsu. Ya. Nah, tetap saya justru ingin melihatnya lebih jauh ya, Bung Rocky, soal Okay. fenomena banyak pejabat publik yang kemudian tiba-tiba menggunakan mendapatkan gelar profesor atau bahkan profesor kehormatan yang sebenarnya kita juga bingung tuh bagaimana posisinya. Kemudian juga di kampus-kampus ada yang kemudian membuat apa jurnal-jurnal palsu begitu dan akhirnya dapat gelar profesor. Ini bukankah ini menunjukkan satu fenomena bangsa ini sedang sakit, sebenarnya, Bung Rocky? Benar, itu bangsa sakit. Itu ngapain dia memasukkan pikirannya sendiri kan? Buat apa itu? Kan ketahuan juga nanti begitu dia nulis di jurnal, dipuji-puji, begitu dia presentasi, zong, nggak ada poinnya Ya. sama sekali kan? Hmm. Jadi ngapain di situ tuh? Nah, ini juga satu satu gejala yang menyebar bukan di tingkat universitas saja, tapi juga partai politik, di tingkat pencalekan. Sama seperti seseorang yang menganggap bahwa satu waktu ada kawan saya dia bangga bahwa saya anggota DPR sekarang Rock. Oh ya, kok bisa lu kan sebetulnya nggak mampu ya kan gue punya duit itu berapa lu keluarin duit 13 miliar buat apa? Ya supaya dapat anggota DPR. Jadi lu wakili rakyat sekarang enggak.
lu itu mewakili dompet lu sendiri, mewakili amplop lu sendiri. Jadi dia bangga dia jadi anggota DPR karena dia membeli suara. Kan mestinya dia malu bahwa dia membeli, bukan dia dapat dia achieve itu secara masuk akal tuh. Nah itu juga hal-hal yang sama tuh, nyari jabatan segala macam. Jadi perhelatan kita hari-hari ini atau bahkan selama 9 tahun adalah nyari sensasi di dalam wilayah-wilayah yang sebetulnya tidak diperlukan. Buat apa politisi punya gelar profesor? Sebaliknya, buat apa guru besar itu mempertahankan identitasnya? Kalau dengan cara mempertahankan itu, dia juga memuliakan dirinya sendiri. Kan Ya, nggak ada gunanya kan. Jadi ya. semua diatur berdasarkan prinsip rakyat menilai, mahasiswa menilai kapasitasmu. Bukan kamu sendiri yang menyatakan diri profesor lalu mengabaikan hak rakyat atau hak mahasiswa untuk protes. Begitu dia mulai mengajar, banyak mahasiswa yang merasa ini profesornya ini udah bertahun-tahun nggak baca jurnal, tapi dia tetap profesor karena gajinya dan kapasitas Ya. fungsi administrasi yang dipentingkan, bukan fungsi pikirannya. Ya. Nah, sebenarnya kalau mau kita kritik bukan hanya soal gelar akademis, gelar keagamaan juga itu sebenarnya jadi persoalan. Mbak. Gelar budaya, misalnya haji. Apa, saya cek nggak ada itu tulisan Nabi Muhammad pakai Haji Nabi Muhammad, Haji Muhammad bin Abdullah begitu Haji misalnya. Nabi Ibrahim gitu. Haji Nabi Ibrahim nggak ada seperti itu. Termasuk juga kalau dalam struktur budaya misalnya di NU Gus. Yang saya sering terkejut tiba-tiba banyak sekali orang yang tidak jelas nasabnya gitu kan. Biasanya Gus ini anaknya kiai besar atau tiba-tiba di media dia udah menggunakan nama Gus gitu. Dan banner wartawan juga naif sekali menulis saya Gus. Padahal wartawan itu kan harusnya egaliter gitu. Ini kita kayaknya disulap oleh keadaan makro politik kita tuh yang tidak mampu untuk mempercakapkan ide dalam duel argumen head to head lalu memanfaatkan gelar-gelar ini untuk menyembunyikan kedunguan atau Ya, menyembunyikan keminderan sebetulnya kan. Jadi kita refleksi aja bahwa negeri ini memang memerlukan revolusi total, bukan revolusi mental tuh di yes. dalam semua aspek tuh supaya kita hentikan feodalisme ini dan kita balik pada kesetaraan manusia. Manusia disebut setara kalau dia mampu berargumentasi secara setara, tidak memanfaatkan bantuan kekuasaan, bantuan lembaga segala macam tuh. Jadi hanya demi kemanusiaan yang adil dan beradab, kita ingin pastikan demokrasi mesti dimulai dengan kesetaraan argumen. Dasarnya itu aja. Yes, oke. Kita nolkan semua Bung Rocky. Iya, nolkan guru besar.